Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Jadi adik-adik, kalau kalian melakukan perjalanan dengan keluarga kalian, entah kalian naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, kalian harus menjaga keselamatan diri. Selain itu juga menjaga keselamatan barang atau harta benda yang kita bawa dan keselamatan kendaraan kita yang kita pakai untuk perjalanan. Lihat di sini ada gambar bagaimana cara menjaga keselamatan yang baik. Yang pertama, memakai helm. Pastinya adik-adik, kalau kita pergi menggunakan motor, kita harus memakai helm. Dan kalau adik-adik membonceng ini, kalian harus berpegangan kepada orang di depan kalian atau kepada ayah, ibu yang mengendarai sepeda motor. Kalau kita membawa barang, barangnya pun harus diikat dengan benar seperti gambar yang kedua adik-adik. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Adik-adik suka tidak membaca dongeng atau mendengarkan dongeng? Nah, di sini ada dongeng kisah kera dan ayam. Mari kita simak dongeng tersebut. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menebus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Dari dongeng ini adik-adik, siapa ya tokohnya? Iya, tokohnya ada si kera, ada si ayam, dan ada si kepiting. Mereka sedang berada di hutan. Mereka ingin mencari buah-buahan adik. Tapi mereka saat berjalan semakin jauh ke dalam hutan, mereka tidak menemukan buah-buahan. Yang mereka temukan hanya hutan yang penuh dengan pepohonan yang tinggi-tinggi. Sampai sinar matahari saja tidak bisa tembus. Mereka kebingungan, mereka tersesat adik-adik. Untungnya mereka bertemu dengan kepiting.
kepitinglah yang menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Itulah tadi isi cerita dongeng dari kisah kera dan ayam. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat, adik-adik? Mereka tersesat karena mereka tidak tahu jalannya. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Ya, yang pasti harus tahu jalannya, adik-adik. Kalau kamu sampai tersesat, jangan malu untuk bertanya. Kalau kita malu bertanya, malah akan semakin tersesat nanti. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan, kata Udin. Jadi adik-adik kalau melakukan perjalanan, adik-adik harus tahu arah dan tujuan perjalanan supaya kalian tidak tersesat. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Nah, di sini ada kalimat-kalimat dari dongeng si kera dan ayam tadi. Yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Kera, kita tersesat? Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Di sini ada penggunaan huruf kapital di awal kalimat pada percakapan si kera dan si ayam. Jika ada kalimat percakapan, kalimat yang diungkapkan langsung, biasanya kalimat yang diungkapkan langsung dalam percakapan tertulis itu ditandai dengan huruf petik, adik-adik. Nah, ini yang ada tanda panahnya itu namanya huruf petik. Namanya tanda petik, maaf. Jadi harus diawali dengan huruf kapital ketika ada tanda petik ini. Kita bisa lihat berikutnya, ada tanda petik juga dan diawali huruf kapital. Kalimat yang ketiga, tanda petiknya ada di belakang, adik-adik. Nah, setelah tanda petik ini harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat atau setiap huruf di awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Tadi ya, ungkapan langsung itu harus diawali dengan tanda petik lalu diikuti dengan huruf kapital. Kak Citra punya contoh nih adik-adik. Coba kalian cari tahu mana penulisan huruf kapital yang salah. Yang pertama, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Mana nih yang salah? Ya, di sini kata apa? Karena seharusnya kata apa ini diawali huruf kapital. Di sini ada tanda petiknya, jadi ini adalah kalimat langsung yang diucapkan. Yang kedua ada kata ibu. Ibu juga harus memakai huruf kapital di awal kata ibu. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Kata apa diawali huruf kapital, kata ibu juga diawali huruf kapital. Contoh yang kedua adik-adik, coba amati. Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Ya, huruf C pada kata jika itu hendaknya memakai huruf kapital karena ini ada petikan langsung. Jadi penulisan yang benar seperti ini adik-adik. Ya, kalian bisa coba lagi. Berikutnya,
Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Ya, huruf K pada kata kamu, karena setelah petikan, ya, setelah tanda petik. Lalu huruf A pada kata ayah. Ini penulisan yang betul. Selanjutnya, mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Iya, huruf J pada kata jangan. Walaupun di tengah-tengah kalimat, karena ini kalimat langsung, maka harus diawali huruf kapital. Tandanya diberi tanda petik ini adik-adik. Jadi penulisan yang benar seperti ini. Bisa ya adik-adik semuanya? Oke, kita lanjutkan. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat dalam bentuk hiasan loh. Perhatikan gambar hiasan berikut ini. Wah, bagus ya adik-adik ya. Gambar ayam ternyata bisa dibuat dalam bentuk hiasan. Yuk kita coba membuat ayam dari kertas lipat. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ini bahannya ada kertas warna, kertas gambar, dan lem. Alatnya pensil, gunting, spidol, atau krayon. Di sini kertas warna kalian bisa menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Nah, langkah-langkahnya kita lihat di sini. Yang pertama, potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran yang besar dan yang sedang, 2 segitiga yang besar dan yang kecil. Langkah yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas warna putih. Letakkan di tengah agak ke bawah. Ini nanti untuk badannya adik-adik. Yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik seperti gambar. Langkah yang keempat, tempelkan segitiga besarnya sebagai sayapnya. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh atau mulutnya. Yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kakinya. Menggunakan spidol atau menggunakan krayon juga bisa adik-adik. Maka jadilah hiasan ayam yang bisa kalian buat. Hiasan ayam ini Kak Citra ambil dari sumber Murtidiah RBR dan Lukman Zen pada tahun 2010. Coba ya kalian praktekkan nanti di rumah. Kita lanjutkan. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ini adalah kutipan dongeng tadi. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Kita sudah belajar ya bahwa dalam 1 hari itu ada 24 jam. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Ayo, masih ingat tidak? Ada berapa hari dalam 1 minggu? Ya, kita lihat di sini. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini ya, dalam 1 minggu ada 7 hari. Di sini Udin berkata kepada kakaknya, "Aku tahu, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan ada 30 hari.
dan 1 bulan itu ada 4 minggu. Yang pasti adik-adik 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. Muncul pertanyaan, Kak Citra, di kalender itu ada bulan yang tidak 30 hari loh. Ada yang 31 hari, ada yang 28 hari. Kok di sini 30 hari? Ya, kita buat rata-rata dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Begitu juga dalam 1 bulan ada 4 minggu. Walaupun dalam kalender kadang-kadang 1 bulan itu ada 5 minggu. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu 1 minggu yang pasti ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Kak Citra punya contoh soal. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. 3 bulan itu berasal dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulan tadi ada 30 hari. Maka 30 ditambah 30 ditambah 30. Jawabnya 90 hari. Jadi 3 bulan ada 90 hari. Itu kalau kita mengerjakan dengan penjumlahan. Kak Citra punya contoh lain, yaitu memakai perkalian. Ya, 3 bulan sama dengan titik-titik hari. 3 bulan kita tulis dulu angka 3 dikali dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi 3 dikali 30 hari. Maka jawabnya 90 hari. Sama kan jawabnya? Memakai penjumlahan dan perkalian pasti jawabnya akan sama. Cara menghitungnya berbeda, tetapi jawaban akhirnya sama. Nanti adik-adik bisa melihat video perkalian dengan angka 0 itu di video Kak Citra khusus untuk matematika. Jadi kalian bisa lihat di channel YouTube Kak Citra bagian video yang agak ke bawah itu ada cara cepat perkalian angka 0. Jadi adik-adik bisa lihat di situ. Kak Citra punya contoh yang lain. 2 bulan sama dengan titik-titik minggu. 2 bulan itu berasal dari 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulan itu ada 4 minggu. Maka 4 minggu ditambah 4 minggu, jawabnya 8 minggu. Ini cara pengerjaannya dengan penjumlahan. Sekarang kalau dengan perkalian, 2 bulan sama dengan titik-titik minggu. Berarti 2 dikali 4, karena 1 bulannya ada 4 minggu. Jawabnya 8 minggu. Sama kan adik-adik jawabnya? Cuma langkah atau cara pengerjaannya saja yang berbeda. Di sini Kak Citra punya contoh soal cerita adik-adik. Kalian harus ingat dulu 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari, dan 1 bulan ada 4 minggu. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Kita pakai cara yang pertama, yaitu penjumlahan. 3 bulan itu berasal dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. Lalu kita ubah dalam hari. 1 bulan ada 30 hari. Berarti 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari. Jawabnya 90 hari. Lalu kita kerjakan dengan perkalian. Bisa ya dengan perkalian ya. 3 bulan sama dengan 3 dikali 30 hari. Karena dalam 1 bulannya ada 30 hari. Jawabnya 90 hari. Jadi Udin telah menabung selama 90 hari. Soal cerita yang berikutnya. Ayah pergi ke luar kota selama 2 bulan.
Berapa harikah ayah pergi ke luar kota? Ya, kita ubah 2 bulan dalam hari dengan cara penjumlahan. Ya, seperti ini adik-adik, 1 bulan ditambah 1 bulan. Lalu 1 bulan itu kita ubah dalam hari. 1 bulan ada 30 hari, jadinya 30 hari tambah 30 hari sama dengan 60 hari. Atau dengan cara 2 bulan sama dengan titik-titik hari. Kita pakai cara perkalian adik-adik. 2 dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Bisa adik-adik semuanya? Nanti untuk perkalian 0 ya, kalian bisa cari di video Kak Citra yang cara cepat perkalian 0. Nah, adik-adik bisa cari tahu di situ bagaimana mengalihkan dengan angka yang ada nolnya. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Adik-adik penasaran gak ya dengan cerita ini? Mau dengar ceritanya seperti apa? Yuk kita simak yuk ceritanya yuk. Judulnya Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya, semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Cerita ini bersumber dari penulisdongeng.co.id.
Dalam cerita tadi adik-adik, orang-orang di kota Hamelin ternyata tidak suka menjaga kebersihan, tidak memperhatikan lingkungannya. Banyak sampah di sekitar mereka, sehingga sampah-sampah itu menyebabkan datangnya tikus yang semakin banyak. Lalu ada seorang pemuda menuju kota Hamelin, namanya Satria. Satria tadi mengusir tikus-tikus dengan cara apa adik-adik? Dengan cara meniup serulingnya, sehingga tikus-tikus semua berkumpul lalu mengikuti si Satria ini menuju sungai. Padahal tikus itu tidak bisa berenang, dan akhirnya si tikus itu hanyut dan tenggelam di sungai tadi adik-adik. Karena itu semuanya penduduk Hamelin menjadi sadar. Mereka memperhatikan kebersihan lingkungan mereka. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dipakai di awal nama orang, nama tempat, nama hari dan bulan, awal kalimat, nama kota dan negara, singkatan nama. Ini penggunaan huruf kapital yang sudah kita pelajari di video-video pembelajaran sebelumnya. Perhatikan cuplikan teks cerita berikut. Ini adalah cuplikan teks dari dongeng tadi. Apa tanggapanmu terhadap teks di atas? Di sini dikatakan, sayangnya kesadaran orang-orang kota Hamelin terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan, sehingga banyak sampah di mana-mana dan menjadi sarang tikus. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih adik-adik? Ya, kita harus membersihkannya, menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Coba Kak Citra punya gambar. Mana yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Yang pertama, apakah ini menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Tidak adik-adik, ini kegiatan bermain. Gambar yang kedua, apakah ini kegiatan menjaga kebersihan lingkungan? Iya, karena mereka bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan mereka. Mereka membersihkan sampah-sampah yang ada di got, di sungai, supaya tidak terjadi banjir. Gambar yang ketiga, wah, Udin kepleset nih adik-adik. Itu terpeleset apa ya adik-adik? Ternyata terpeleset kulit pisang yang dibuang sembarangan. Apakah kegiatan membuang sampah sembarangan itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Tentunya tidak adik-adik. Jadi ini bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Gambar yang keempat, nah ini harus dicontoh. Membuang sampah di tempat sampah. Dengan kita membuang sampah di tempat sampah, kita bisa mencegah tercemarnya lingkungan kita. Kita juga bisa mencegah banjir karena kita membuang sampah di tempat sampah adik-adik. Nah, nanti adik-adik praktekkan ya, jaga kebersihan lingkungan kalian. Pilihlah salah satu gambar tadi, lalu buatlah cerita dari gambar tersebut. Nanti adik-adik pilih ya satu gambar, lalu buat cerita dari gambar tersebut. Kak Citra punya nih contohnya. Kak Citra pilih gambar yang ini ya. Lalu Kak Citra buat cerita. Udin adalah anak yang selalu menjaga kebersihan. Udin selalu membuang sampah di tempat sampah. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan membuat lingkungan kita bersih, tidak terjadi banjir,
dan tidak menjadi sarang penyakit. Ini cerita yang Kak Citra pilih untuk Kak Citra ceritakan kepada kalian. Ada pesannya adik-adik, kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Amati kembali gambar berikut. Lihat di sini, Udin dan teman-temannya membersihkan lingkungan, ya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman itu berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Nah, ini sikap apa ya yang harus kita miliki juga untuk terciptanya persatuan di lingkungan kita? Yang pertama, kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan semua orang. Jangan kita mengejek kepercayaan orang lain. Tidak boleh adik-adik, kita harus menghargai. Ketika orang lain beribadah, kita juga harus tenang, tidak mengganggu. Itu namanya saling menghargai. Yang kedua, saling bekerja sama dan membantu. Jika saudara atau tetangga kalian atau teman kalian sedang mengalami kesusahan, bantulah mereka tanpa melihat agama mereka, melihat jenis kelamin mereka, melihat suku bangsa mereka. Tidak perlu adik-adik, tolonglah semua orang dan bekerja samalah dengan semua orang. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini juga perlu adik-adik supaya tidak terjadi pertengkaran. Aku hanya mau bermain dengan temanku yang ini saja. Aku hanya mau bermain dengan anak laki-laki saja, gak mau bermain dengan anak perempuan. Itu namanya membeda-bedakan adik-adik. Jadi tidak boleh ya. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Ini akan tercipta persatuan. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang. Adik-adik, pernahkah kalian naik kereta api? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian naik kereta api? Pasti rasanya sangat menyenangkan, apalagi jika kita pergi bersama keluarga kita. Namun adik-adik, saat kita bepergian dengan kereta api atau kendaraan yang lain, kita harus menjaga keselamatan diri kita. Kita juga harus memperhatikan keamanan barang-barang yang kita bawa. Di sini Udin dan keluarganya sedang pergi rekreasi. Mereka naik kereta api. Lihat percakapan antara ayah dan Udin. Hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang baik-baik, jangan sampai hilang, kata ayah. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik, jawab Udin. Di sini ayah berpesan supaya Udin menjaga dan memegang barang bawaannya dengan baik, supaya barang bawaannya nanti tidak hilang. Menurutmu, apakah sikap Udin itu sudah benar? Ya, sikap Udin itu sudah benar adik-adik. Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Supaya tidak hilang atau dicuri orang. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan kita dengan baik? Apa yang terjadi adik-adik? Iya,
barang bawaan kita bisa hilang atau dicuri oleh orang lain. Di sini ada bacaan cara menjaga keselamatan di kereta api. Yuk adik-adik simak yuk bagaimana cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket kalian. Yang kedua, perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Yang ketiga, apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Yang keempat, gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. Yang kelima, jagalah barang bawaan dengan baik. Yang keenam, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Ini adalah cara menjaga keselamatan di kereta api. Ketika kita naik kereta api, kita akan mendapatkan tiket adik-adik. Nah, di tiket itu akan tertera nama kereta api kita, tujuan dari kereta api tersebut, nama kita, nomor tempat duduk kita. Nah, di situ adik-adik harus cek nih, apakah benar kereta yang akan kita naiki, apakah benar tujuannya. Adik-adik harus cek dulu. Lalu perhatikan jadwal keberangkatannya. Misalnya keberangkatannya pukul 8 pagi. Paling tidak 1 jam sebelumnya atau 30 menit sebelumnya kalian sudah berada di stasiun untuk menunggu kedatangan kereta api, sehingga kalian tidak akan terlambat dan tertinggal. Ketika kereta api akan datang, adik-adik jangan buru-buru naik. Tunggu dulu sampai kereta api itu berhenti dengan sempurna. Lalu gunakan sepatu yang nyaman, yang mudah untuk bergerak. Dan perhatikan barang bawaan kalian supaya tidak tertinggal atau hilang. Jika ada sesuatu yang belum kalian mengerti, coba kalian bertanya kepada petugas kereta api. Itu tadi adik-adik aturan kita naik kereta api. Amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut ini. Nah, ini ada jadwal keberangkatan kereta api. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Kita lihat jadwal keberangkatan kereta api hari Senin. Hari Senin keberangkatan kereta apinya pukul 06.00. Adik-adik pasti paham bahwa penggunaan tanda titik itu memisahkan antara jam dan menit. Nanti adik-adik cek deh video pembelajaran Kak Citra sebelumnya. Kak Citra sudah jelaskan tentang penggunaan tanda titik ini. Jadi tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api berikut. Coba adik-adik, di sini ada jadwal keberangkatan kereta api. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik dan huruf kapital dengan benar. Kak Citra punya contoh kalimatnya. Ayah pergi ke Surabaya naik kereta api pada hari Senin jam 06.00. Nah, Kak Citra tuliskan di sini huruf kapital dan tanda titik dengan benar. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, nama tempat atau nama kota, nama hari. Tanda titik digunakan untuk memisahkan jam dan menit, dan di akhir kalimat berita. Bisa diperhatikan cara penulisannya.
Contoh yang kedua, pada hari Sabtu, kereta api berangkat dari stasiun Poncol pada jam 06.00. Kak Citra menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Menggunakan huruf kapital di nama, hari, dan menggunakan huruf kapital untuk nama tempat. Lalu penggunaan tanda titiknya pada jam, ya, memisahkan antara jam dan menit. Lalu di akhir kalimat berita. Kita lanjutkan berikutnya. Amati gambar berikut dengan teliti. Udin melihat jadwal keberangkatan kereta api. Kereta api berangkat setiap hari. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu bulan? Banyak hari dalam satu bulan, rata-rata ada 30 hari. Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam satu bulan. Di sini adik-adik harus ingat, satu bulan itu ada 30 hari. Ya, Kak Citra cantumkan di sini. Satu bulan 30 hari. Atau kita balik juga bisa. 30 hari itu sama dengan satu bulan. Lalu Kak Citra punya contoh soal adik-adik. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. 3 bulan itu terdiri dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan, sama dengan 1 bulan 30 hari. Maka 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari. Jawabnya 90 hari. Sekarang ada cara yang lain, dengan cara perkalian. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Berarti 3 dikali 30 hari. Jawabnya 90 hari. Nanti adik-adik tinggal pilih nih, mana yang menurut adik-adik paling mudah dalam pengerjaannya. Jadi bisa pilih dengan cara penjumlahan dan bisa pilih dengan cara perkalian. Contoh berikutnya, 2 bulan sama dengan titik-titik hari. Berarti kita ubah dulu nih dalam penjumlahan. 2 bulan itu 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Berarti 30 hari ditambah 30 hari sama dengan 60 hari. Kita kerjakan dengan cara perkalian. Apakah nanti hasilnya juga sama? 2 bulan sama dengan titik-titik hari. 2 dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Ternyata jawabnya sama adik-adik. Ya, tergantung adik-adik mau pilih pakai cara yang mana ya. Kita masih coba belajar lagi. Sekarang kalau kebalikannya, 60 hari ada berapa bulan? Bagaimana cara mengerjakannya? Maka bukan lagi menggunakan penjumlahan atau perkalian adik-adik. Karena ini dibalik, maka 60-nya kita bagi dengan 30. Karena 30 hari itu sama dengan 1 bulan. Terus bagaimana Kak Citra? Kan susah pembagian seperti ini. Gampang adik-adik. Lihat, 60 punya angka 01. 30 juga punya angka 01. Kalau 0 sama 0, ini kita bisa hilangkan. Ya. Jadi sekarang 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? Iya, 2 bulan. Mudah bukan adik-adik? Jadi kalian tidak perlu menghitung 60 dibagi 30.
kita cukup coret saja angka nolnya menjadi pembagian yang baru lagi. Kak Citra punya contoh berikutnya. 90 hari sama dengan titik-titik bulan. Berarti kita tulis 90 dibagi 30. Sama-sama punya 01, kita hilangkan nolnya. Ketemu pembagian yang baru. 9 dibagi 3 sama dengan 3 bulan. Mudah bukan? Coba lagi yuk, kita ada contoh lagi nih. 120 hari sama dengan titik-titik bulan. Berarti 120 dibagi 30. Kita coret angka nolnya karena sama-sama punya angka nol. Lalu ada pembagian baru. 12 dibagi 3 sama dengan 4 bulan. Jadi 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Contoh lagi nih yang terakhir ya. 150 hari ada berapa bulan? Berarti 150 dibagi 30. Kita coret nih angka nolnya. 15 dibagi 3 sama dengan 5 bulan. Mudah bukan adik-adik? Ya, kita lanjutkan ya berikutnya. Di sini ada soal cerita. Penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulankah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Nah, berarti ini hari diubah ke dalam bulan. Kita tulis 150 hari sama dengan titik-titik bulan. 150 dibagi 30. Ada angka nolnya adik-adik. Karena pembagian berarti nolnya bisa kita coret. Ada pembagian 15 dibagi 3 sama dengan 5 bulan. Jadi kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang setelah 5 bulan. Soal cerita berikutnya. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Kita lihat, berarti 120 hari diubah dalam bulan. 120 dibagi 30. Kita coret angka nolnya. Ketemu 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4 bulan. Jadi lamanya pemesanan kereta api yang baru adalah 4 bulan. Mudah tidak adik-adik semuanya? Ya, Kak Citra berharap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan dalam satuan waktu, bulan, dan hari. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar lokomotif kereta api dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Nama hiasannya kereta api. Pembelajaran yang lalu kalian sudah Kak Citra minta untuk membuat ayam dari kertas. Lah, hari ini membuat kereta api dari kertas. Kita lihat alat dan bahannya. Bahannya yang pertama kertas origami, yang kedua kertas gambar, yang ketiga lem. Alatnya pensil, penggaris, dan gunting. Langkah-langkahnya nih adik-adik. Potonglah sejumlah kertas warna-warni memakai kertas origami. Nah, ini yang kalian potong nih, bentuknya seperti ini. Buat 4 persegi merah, warna merah yang besar. Buat juga sebuah persegi kecil warna putih. Lalu buat juga persegi kecil warna merah. Buat 2 lingkaran hijau besar. Lalu buat 4 lingkaran hijau kecil. Buat juga sebuah segitiga hijau dan setengah lingkaran kecil berwarna merah. Di situ sudah ada ya adik-adik gambarnya.
Potong salah satu persegi besar, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Tempelkan 3 persegi yang lain, tempelkan di kertas seperti gambar tersebut. Lalu langkah selanjutnya, tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat untuk masinis. Masinis itu apa adik-adik? Iya, orang yang mengemudikan kereta api. Lanjut, tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan. Ini menjadi cerobong kereta api. Tempelkan 4 lingkarannya, 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Ini akan menjadi roda-roda kereta. Yang keenam, tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan juga segitiga sebagai ujung depan kereta. Nah, langkah yang terakhir, tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Ini menjadi lampu kereta. Tempelkan juga persegi kecil warna putih untuk dijadikan jendela masinis. Nanti kalian bisa tambah juga asap keretanya dengan menggambarkan menggunakan pensil atau krayon atau pensil warna.